Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue tradisional dibungkus daun pisang. Ini menjadi populer dan juga sangat disukai dari zaman nenek moyang sampai sekarang ya teman-teman. Ini jajanan jadul yang banyak banget peminatnya, sampai sekarang banyak yang order ya. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ini sebanyak 500 gram beras ketan. Ini kita cuci dulu ya teman-teman. Kita seperti kita mau masak nasi, ini kita cuci dulu sampai airnya itu bening, baru ini kita rendam ya teman-teman. Ini kita bilas sampai benar-benar bening untuk airnya. Nah, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini kita rendam dulu selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah itu kita tiriskan, baru kita masak dengan santannya ya teman-teman. Ini kita tambahkan dulu garamnya 1 sendok teh, kemudian tambahkan santannya ini sebanyak 300 ml, daun jeruk sebanyak 2 lembar, kemudian kita tambahkan gulanya sebanyak 2 sendok makan aja, menurut aku sudah enak, sudah manis ya teman-teman. Nah, tidak lupa aku tambahkan serainya sebanyak 2 batang kecil gitu ya teman-teman. Kita masak untuk beras ketannya sampai air santannya itu meresap ke beras ketannya ya. Nah, ini setelah meresap dan juga sudah habis air santannya, ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Setelah dingin atau sudah meresap sempurna, baru kita kukus beras ketannya ini di atas kompor. Nah, seperti ini dialasi dengan daun pisang, nanti bakalan mudah untuk mengeluarkan atau mengambil beras ketannya, karena biasanya lengket ya teman-teman, jadi kita alasi dengan daun pisang. Nah, ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit ya. Nah, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa terus bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini kita tutup, kita kukus selama 1 jam atau 30 menit sudah cukup karena ini porsinya sedikit ya. Nah, ini kita tes sudah matang, kita angkat, kita sisihkan untuk daun jeruk dan juga daun batang serehnya ya teman-teman. Kalau suka dengan daun pandan, bisa tambahkan daun pandan juga lebih enak ya teman-teman. Nah, ini kita angkat, kita taruh di wadah seperti ini. Aku taruhnya di magicom seperti ini biar nanti tidak lengket ya teman-teman untuk beras ketannya. Oke, seperti ini. Nah, kue tradisional yang satu ini paling populer di kalangan emak-emak ya teman-teman, di kalangan orang-orang dulu itu banyak banget yang bikin lemper seperti ini. Nah, tapi kali ini aku mau dibakar aja, jadi nanti lebih awet lagi untuk kue lempernya. Nah, di sini aku pakai daun pisang, kemudian aku panaskan di atas kompor ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah lagi untuk membungkusnya. Karena rencananya ini aku pakai yang tanpa lidi ya teman-teman untuk membungkus kue lemper yang satu ini.
Setelah daunnya ini siap, kita potong-potong baru kita bentuk ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya di sini aku mau bikin yang mini. Jadi ini ukurannya untuk beras ketannya ini sebanyak atau seberat 30 sampai 34 gram ya teman-teman. Karena ini rencananya yang pesen itu mau dibikin buat suguhan arisan gitu ya teman-teman, bukan buat snack box. Tapi kalau mau bikin untuk snack box pun bisa ya teman-teman, bisa buat snack box mini atau kue nampan seperti itu ya. Nah, ini dalam 500 gram di sini aku mendapatkan 35 biji sampai 36 ya teman-teman. Kemarin itu aku dapatnya segitu dengan berat 32 sampai 35 gram. Nah, ini kita bulat-bulatkan, kita isi dengan abon, setelah itu baru kita bungkus ya. Nah, setelah proses membungkus nanti aku juga masih dibakar ya teman-teman. Ini bakalan kuat 2 hari untuk kue yang seperti ini kalau dibakar. Nah, ini setelah selesai ini kita gulung. Nah, untuk cara menggulung atau melipat kue yang satu ini bisa diperhatikan di video ya teman-teman. Jadi kita mulai dari ujung atau pojok gitu ya teman-teman. Kemudian setelah sampai di tengah ini bisa dilipat, kemudian kita tarik ke belakang membentuk sejajar seperti ini, baru ini kita rapi-rapikan untuk ujungnya. Kalau ada kelebihan ini bisa ditekuk seperti ini, kita lipat lagi, kemudian kita sematkan atau kita masukkan ke celahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini cantik banget. Dikemas seperti ini tanpa menggunakan lidi bakalan cantik banget untuk hasilnya. Nah, ini bisa diulangi ya teman-teman untuk cara melipat atau membungkus kue lemper kekinian ini. Ini caranya dari ujung ini kita lipat ke tengah, kemudian kita sematkan atau kita masukkan ke celahnya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah selesai ya teman-teman. 500 gram beras ketan bisa menghasilkan 35 biji kue lemper seperti ini. Hasilnya bagus banget, rapi meskipun tanpa menggunakan lidi ya teman-teman, staples atau selotip. Nah, ini kita bakar ya teman-teman menggunakan wajan seperti ini. Pakai teflon pun juga bisa. Di sini aku menambahkan sedikit minyak untuk supaya tidak terlalu kering ya nanti untuk daunnya. Nah, ini kita tata karena ini wajannya atau teflonnya itu besar, jadi sekaligus dalam satu resep ini aku bisa bakar semuanya ya teman-teman. Nah, ini kita bakar, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Jadi untuk permukaannya sedikit ada warna seperti ini sudah cukup, tapi kita bolak-balik sampai kedua sisi atau semua sisi dari lempernya itu terbakar. Jadi nanti aromanya itu bisa keluar dan juga matang untuk sisi-sisinya. Nah, ini kita angkat semuanya, kemudian ini kita cobain ya teman-teman. Nah, ini kita buka, Masya Allah, ini kita coba, hasilnya itu enak banget, manis, gurihnya pas. Oke, jadi jangan lupa dicobain ya resep lemper isi abon bakarnya. Kalian wajib coba, rasanya enak banget, legendaris dari dulu sampai sekarang ya teman-teman. Oke, lanjut ke resep kedua, resep kue legendaris berbungkus daun pisang. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu baskom, kemudian kita tuang tepung beras. Ini aku pakai Rose Brand ya teman-teman, ini sebanyak 250 gram.
Kemudian ini kita tambahkan 1 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka ya teman-teman. Kemudian ini untuk gulanya sesuaikan dengan selera. Di sini aku pakai 4 sendok makan ya teman-teman. Karena aku mau kuenya itu enggak terlalu manis, manisnya dari pisang saja. Kemudian ini kita rebus santan ini sebanyak 700 sampai 600 700 ml sampai 650 ml ya teman-teman. Nanti kita gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan dan juga garam setengah sendok teh. Kemudian ini kita panaskan, kita rebus sampai benar-benar mendidih ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau bikin kue bikang cukup diangetin, tapi kalau kue bikang yang tanpa dimasak terlebih dahulu, ini santannya harus benar-benar panas ya. Kemudian ini kita tuang santannya dalam keadaan panas ke dalam adonannya. Nah, tujuannya kita tuang panas-panas itu memang supaya tepungnya itu bisa setengah matang ya teman-teman. Jadi nggak perlu dimasak dibuat bubur dulu di atas kompor, tapi cukup disiram dengan santan yang panas mendidih kayak gini. Nanti hasilnya itu juga padat, lebih kenyal, dan juga ketika dikukus nanti tidak akan pecah ya teman-teman, tidak akan meleot juga. Biasakan kalau kita bikin kue Nagasari, apalagi kalau porsi banyak, biasanya itu banyak yang pecah ya teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini dan juga takaran yang pas, nanti insya Allah kuenya itu bakalan lembut, kenyal, tidak akan pecah, tidak melebar kemana-mana gitu ya teman-teman untuk kue Nagasarinya ini. Nah, resep kali ini Mama Hasan lihat dari teman-teman YouTube juga. Cuman dari dulu itu orang zaman dahulu aku lihat Bude ya teman-teman, waktu itu yang pinter banget bikin kue Nagasari seperti ini. Beliau itu bikinnya itu enggak dimasak seperti ini, cuman mereka bikin dari tepung beras yang digiling sendiri. Nah, kali ini Mama Hasan bikin yang pakai tepung yang sudah jadi aja, itu juga bisa ya ternyata ya teman-teman. Tapi kalau dari proses awal tepungnya itu bikin sendiri, biasanya itu untuk takarannya itu orang Jawa bilang dikiro-kiro gitu ya teman-teman, tidak pasti. Jadi untuk takaran santannya itu mereka tidak, ketika ditanya resep mereka tidak akan bisa mengatakan pasti segini gitu ya teman-teman, mereka dikira-kira gitu. Jadi untuk resepnya itu tidak pasti, jadi hanya mereka yang tahu rahasianya. Kue tradisional mereka itu bisa enak banget, bisa menul-menul seperti itu ya teman-teman. Tapi ini dengan teknik seperti ini hampir sama ya teman-teman, menyerupai dengan kue bikinan bude aku, kue bikinan nenek aku juga. Mereka itu bikinnya itu benar-benar enak banget, nggak dijumpai. Terkadang kita bikin itu nggak bisa persis sama dengan mereka gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah dengan cara ini mendekatilah ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau kue Nagasarinya itu padat, bisa pakai resep yang satu ini ya teman-teman, dan juga teknik tanpa dimasak dulu, ini praktis banget. Nah, selanjutnya kita siapkan dulu untuk pisangnya. Di sini aku pakai pisang kepok ya teman-teman. Sebenarnya ini kurang sedikit matang, tapi juga nggak apa-apa ya teman-teman, nanti hasilnya enak banget, keset gitu ya. Nah, untuk potongannya bisa sesuaikan dengan selera kalian. Di sini aku potong aja menjadi 2 bagian seperti ini ya. Kalau dipotong memanjang juga boleh banget. Nah, ini sudah siap semua untuk adonannya, kemudian untuk pisangnya juga siap. Nah, untuk daunnya di sini aku sudah panaskan juga ya teman-teman. Untuk ukurannya 15 cm kali 15 cm. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman.
Memang teknik tidak dimasak seperti ini, cuma disiram dengan santan panas. Ini untuk adonannya sedikit lembek, tidak bisa padat seperti ketika dimasak langsung ya teman-teman. Tapi ketika nanti sudah matang, nanti hasilnya malah lebih padat, kenyal, lembut gitu ya. Beda pokoknya dari resep-resep aku sebelumnya. Oke, ini kita bungkus. Ini untuk ukuran buburnya di sini aku pakai 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini kita kasih pisang di tengahnya dan juga kita rata-ratakan supaya nanti pisangnya bisa terbalut sempurna di dalam adonan tepungnya. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian, segala urusan kalian, semua hajat kalian bisa terkabul ya tahun ini, amin. Oke, ini kita bungkus seperti ini ya teman-teman. Hasilnya itu cantik banget, rapi gitu ya teman-teman. Pokoknya daunnya itu harus dipanaskan di atas kompor supaya hasilnya itu enggak pecah untuk daunnya dan juga lebih rapi lagi, cantik seperti ini. Nah, ini kita bungkus semuanya sampai selesai ya teman-teman. Oke, ini kita bungkus. Oh ya, sedikit cerita ya teman-teman. Kalau orang dulu-dulu itu sering membuat kue ini itu tanpa gula ya teman-teman. Jadi mereka menggunakan santan aja yang benar-benar kental. Kemudian untuk manisnya dari pisang asli itu lebih mantap lagi, rasanya gurih, manisnya itu juga pas, nggak kemanisan gitu ya teman-teman. Cuman lidah orang sekarang kalau tidak dikasih gula itu kurang puas gitu ya teman-teman makannya. Oke, lanjut, ini kita tata di dalam langseng. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 18 atau bisa juga jadi 20 kalau ukurannya itu agak kecil gitu ya. Ini kita kukus selama kurang lebih 30-45 menit. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ketika dibuka ini tidak ada yang pecah sama sekali. Pokoknya resep kali ini lebih enak mantul gitu ya teman-teman. Kalian wajib coba untuk membuat kue Nagasari yang tanpa dimasak terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Ini buatnya anti ribet dan juga anti gagal. Tidak pecah ketika dikukus ya teman-teman. Juga tidak melebar kemana-mana. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.